Halo semuanya, jumpa lagi sama Dian Marta di podcast Hotel Davam Semarang. Dan kali ini kita akan bahas satu episode yang seru banget dengan seseorang yang sudah kenyang nampaknya ya di pengalaman dunia F&B. Ada Mas Lukman. Halo, apa kabar semuanya? Oke, Mas Lukman, kita flashback kali ya. Sejak kapan sih Mas Lukman ini berkecimpung di dunia F&B? Oke, kalau dari aku, awal mula terjun di dunia F&B sebenarnya aku dari awalnya ke klub ya dulu ya, di tahun 2014. Itu dulu di Simpang 5 itu ada yang namanya I-Plaza, jadi itu ada klub resto. Nah, mulai terjun ke hotel di 2011. Oh, hotel dulu ya berarti ya. Klub dulu baru hotel. 2004. 2004 Oh, ya, 2004, ke kemudian baru ke 2011 ya, masuk ke industri perhotelan. Wah, udah lama nampaknya ya, 2004 loh. Itu berarti sekitar ya 11 tahun. Ya, kurang lebih ya. Keren banget nih Mas Lukman. Oke, kenapa sih pilih F&B Mas? F&B dulu karena pernah awalnya lihat seorang bartender ya dulu ya, lihat bartender itu kok kerjanya asik ya, atau ketemu tamu, ngobrol sama tamu, terus relasinya juga ketemu bule-bule. Awalnya di situ ketertarikan terjun ke dunia F&B. Akhirnya terus sekolah, terus kemudian dapat training itu juga di klub pas waktu itu, jadi pas di jurusannya. Nah setelah itu ketemu dengan teman-teman F&B sampai sekarang terjunnya ke dunia F&B lah. Berarti memang inline ya, inline dengan pendidikannya dulu. Betul. Ya. Oke. Kenapa di hotel sekarang? Di hotel, pertama pasti orang lihat kerja di hotel itu wah istilahnya, terus juga ketemunya relasinya juga ketemunya orang-orangnya juga bukan sembarang orang juga. Jadi di samping bisa bekerja juga bisa nambah relasi, siapa tahu nanti di kedepannya kita juga bisa bekerja sama, istilahnya seperti itu. Oke. Boleh diceritain juga di sini pengalaman seru selama bekerja. Ini udah lebih dari 10 tahun, pasti pengalamannya udah luar biasa ya. Ketemu dengan berbagai macam tamu begitu. Boleh diceritain Mas pengalamannya di sini? Yang paling seru pasti ketemu orang yang mabuk pasti, karena tingkahnya itu lucu-lucu. Ada yang marah-marah, ada yang nangis-nangis, ya, ada yang curhat. Jadi pembelajaran buat saya juga untuk bisa menilai banyak orang. Terus malah juga ada tamu yang akhirnya jadi teman, ya dulu pernah dapat teman dari Jepang juga, pernah akhirnya jadi teman sampai sekarang. Wah, ternyata networking itu ditimbul justru dari melayani tamu gitu ya. Jadi kita melayani tamu, terus akhirnya tamunya merasa nyaman, akhirnya terjadi kayak bond ya, jadi ikatan. Jadi akhirnya pas kalau dia ke Semarang juga pasti akan menghubungi Mas Lukman. Kontaknya ke ini. Oke, seru banget nih. Terus tantangan terberat Mas selama menjadi F&B service ini apa nih? Terberat pastinya kalau pas kita rame manning-nya sedikit dan equipment-nya sedikit, itu yang paling terberat. Jadi kita harus gimana caranya dengan manning sedikit bisa antisipasi operasional yang ramai seperti itu. Jadi kita bisa evaluasi dari teamwork-nya kita, jadi paling enggak kedepannya kita juga lebih baik, istilahnya seperti itu. Oke. Pernah mengalami drama nggak sih sama tamu gitu, atau bahkan sama timnya? Oh, tim. Kalau tamu pasti sering, tim apalagi apalagi sekarang timnya anak-anak muda kan, jiwa-jiwa muda. Jadi kalau pas waktu crowded, rame, itu kadang emosi tidak terkontrol. Jadi kita yang menengahi aja. Jadi paling enggak kita itu tim work. Jadi kita kerja sama-sama, kerja bareng-bareng.
capek bareng-bareng, senang bareng-bareng, istilahnya seperti itu. Baik. Berarti caranya Mas Lukman untuk merangkul tim ini begitu Iya, ya, betul, betul, biar betul. semuanya bisa Yes, dirasakan ya. betul. Keren banget Mas Lukman. Kemudian Mas Lukman, capek nggak sih Mas kerja di F&B service? Kalau saya ngeliat tuh ya di hotel nih ya, sahabat Dafam, kalau misalnya ada event yang back to back gitu, Iya, wah itu saya ngelihatnya aja udah capek, apalagi yang melakukan pekerjaan betul, itu. betul, betul. Gimana nih Mas? Kalau kerja pastinya capek, tapi kalau kita didukung dengan teamwork yang solid dan kuat, capeknya itu tidak akan terasa. Karena kita bekerja itu seperti bercengkrama dengan teman, seperti main istilahnya. Jadi tidak terlalu dapat pressure karena teamworknya itu udah solid seperti. Wah. Oke, kalau di F&B service di Hotel Dafam Semarang ini mungkin boleh diceritakan sedikit deh soal timnya, kemudian Hotel Dafam Semarang itu seperti apa menurut F&B service? Kalau di Hotel Semarang kita ada beberapa outlet ya. Kita ada lounge, ada resto, ada meeting room juga. Jadi selling point-nya kita di lounge-nya kita biasanya ada live musik juga, kita bisa karaoke juga. Jadi itu jadi senjata kita kalau misalnya bisa menjalin hubungan sama tamu. Jadi ayo kita ngajak tamu karaoke, kita ajak tamu nyanyi. Pas waktu breakfast juga kita ada live cooking juga, jadi kita juga bisa memperlihatkan atau beratraksi istilahnya membuat minuman atau makanan biar tamu merasa tidak cuma makan, jadi dia dapat experience yang lebih. Oh, dan itu hanya bisa didapetin di Di Hotel Dafam, iya, Dafam betul. Semarang ya. Oke, berarti ini secara kalau saya dengar ini dari ceritanya dari 2004 sudah terjun di dunia F&B dan betah sampai sekarang ya. Iya. Itu artinya keluarga dan teman-teman juga support Mas Lukman ya. Pastinya, pastinya. Oke. Baik, Mas, ada tips nggak untuk sahabat Dafam di luar sana yang pengen masuk ke industri F&B service, terutama di perhotelan? Iya. Yang penting ada niat, ada tekad, pantang menyerah. Jadi nanti mental akan terbentuk sendiri. Jadi ketemu senior yang keras itu malah lebih baik. Jadi bisa membentuk karakter kita di kedepannya. Jadi ibaratnya istilahnya sudah jadi. Apapun rasnya, apapun sebagaimana ramenya seperti apapun, itu akan mudah untuk dijalani kalau mental sudah terbentuk. Oke. Dan terutama jangan baper. Jangan baper, itu pastinya. No drama-drama. No drama-drama ya, karena memang banyak orang yang ketemu di sini ya, Ya, di banyak hotel orang, gitu ya, ada banyak banget karakter-karakternya, Betul, betul, betul. bukan soal tim lagi, tapi dengan tamu, Ya. begitu ya Mas ya. Oke Mas, kalau misalnya ada yang galau nih, hari-hari ini ada yang galau, bingung cari pekerjaan, ini mungkin ada tips dan triknya Mas? Kalau galau yang penting kalau di dunia hotel itu kan kita ada yang namanya casual. Jadi itu dulu dijalani. Sembari nanti kalau sudah terjun di dunia perhotelan nanti link akan terbuka sendiri. Jadi info-info akan masuk lah itu nanti Bisa dimanfaatkan. bisa dimanfaatkan. Oke, Mas Lukman, luar biasa sharing-sharingnya hari Terima ini kasih. ya. Beliau adalah FB Supervisor di Hotel Dafam Semarang. Jadi untuk sahabat Dafam yang pengen kenalan langsung dengan Mas Lukman mungkin bisa datang Datang aja langsung ke Dafam. ke Dafam Semarang di Jalan Imam Bonjol 188 Kota Semarang. Kita deket banget ya dari stasiun Poncol dekat, dari bandara pun dekat juga ya. Kalau mau kulineran apalagi dekat banget ya Mas ya. Kita Pasti. mau jalan-jalan kemana-mana, pusat perbelanjaan juga dekat, tempat wisata pun juga dekat ya. Jadi untuk Anda yang mau reservasi silakan di 0895 24580971. Kita ketemu lagi di episode podcast Hotel Dafam yang lainnya. Sampai jumpa.